Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira." Apabila Allah menginginkan seorang hamba itu menjadi baik, ja'ala ghinahu fi nafsihi, maka Allah akan menjadikan kekayaan pada jiwanya. Wa tuqahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan ketakwaan di dalam hatinya. Itu ada dua indikasi. Kalau Allah pengen menjadikan seorang hamba itu menjadi orang yang baik, Allah jadikan kaya itu pada jiwanya, bukan pada hartanya, bukan pada uangnya, bukan pada badannya. Jadi kaya yang sebenarnya itu, kata Rasulullah, al-ghina ghinan nafs. Kaya yang sebenar itu adalah kaya jiwanya, kaya hatinya. Orang yang kaya jiwanya itu, dia selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Apa yang Allah kasih, alhamdulillah. Dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Jadi semuanya itu dia lapang dadanya, yaitu kaya jiwanya. Itulah pada hakikatnya orang yang kaya. Daripada orang yang dikasih uang banyak tapi selalu merasa tidak cukup dengan yang dia punya. Masih sibuk, tidak sempat sholat jamaah, tidak sempat pergi ke masjid, tidak sempat pergi pengajian dan lain sebagainya, karena mencari harta yang tidak merasa puas, maka justru itu tidak baik bagi dirinya. Maka kata Rasulullah, apabila orang ingin dijadikan menjadi orang yang baik oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan menjadikan kaya itu pada jiwanya, lapang dadanya. Maka itu adalah kaya yang sesungguhnya. Yang kedua, kalau Allah ingin menjadikan orang itu menjadi orang baik, wa tuqahu fi qalbihi, Allah menjadikan takut pada hatinya, yakni at-taqwallah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tuh kalau hatinya tuh takut kepada Allah, maka dimanapun dia berada, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Bukan takut dengan Allah depan orang aja, bukan takut dengan Allah bentuk pakaiannya saja. Pakaian, masya Allah, bentuknya takutnya dengan Allah. Pakai gamis, pakai sal, pakai kopiah putih dan lain sebagainya, tapi hatinya tidak takut dengan Allah, maka orang itu tidak menjadi baik. Tapi kebaikan itu adalah wa tuqahu fi qalbihi, Allah jadikan ketakwaan itu dalam hati. Maka hati itu adalah kunci dari segalanya. Kalau hati sudah takut kepada Allah, maka mulut akan takut kepada Allah. Kalau hati sudah takut kepada Allah, maka mata akan takut kepada Allah. Kalau hati sudah takut dengan Allah, maka seluruh anggota tubuh kita akan ikut takut kepada Allah. Jadi kesimpulannya, apabila Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan kaya itu pada jiwanya, dan Allah jadikan takut pada hatinya. Wa idza aradallahu bi'abdin syarra, begitupun sebaliknya, kalau Allah ingin menjadikan orang itu keburukan, ja'ala faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan miskin di antara dua belah matanya. Artinya kalau orang tuh pengen jelek, jadi orang jelek, Allah tuh bikin dia tuh takut miskin. Jangankan mau ngasih duit dengan orang lain, dengan dirinya sendiri pun dia pelit. Ada orang kaya yang seperti itu. Dengan keluarganya pun dia pelit, dengan anaknya pun dia pelit, padahal duit banyak. Anak mau beli jajan dimarahin, padahal duitnya banyak. Terkadang baju udah dipakai 3 tahun, 4 tahun, padahal baju untuk sholat pun tidak pakai ganti-ganti, mukena lah 20 tahun, padahal orang kaya. Kadang-kadang ini ada orang kaya ini, tapi ke masjid pun pelit dia. Maka kalau jadi punya duit,
usahakan kalau pergi ngadap Allah itu pakai pakaian yang mahal, pakaian yang bagus itu. Jangan duit ada dua, duit banyak tapi pergi sholat pun bajunya baju itu aja, lah kerut, lah buruk. Padahal itu ngadap Allah Ta'ala. Dengan Allah pun, dengan ibadah pun dia pelit. Jangankan dengan orang lain, dengan orang tua sendiri pun dia pelit. Na'udzubillah min zalik. Maka orang yang bakal jadi orang jelek itu Allah jadikan miskin di pelupuk matanya. Yang teringat dengan dia tuh, aku miskin, nanti aku miskin, nanti aku miskin. Jadi terhalang semua kebaikan karena takut miskin. Mau sedekah tidak jadi, takut miskin. Mau ngasih orang tua tidak jadi, takut duit tidak cukup. Maka itu adalah pertanda orang itu bakal jadi orang buruk. Jadi takut miskin itu sangat berbahaya. Itu adalah sebuah penyakit yang ada di dalam hati. Takut miskin yang menghalangi untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan ada orang tuh yang bunuh anaknya karena takut miskin. Terjadi di zaman-zaman jahiliyah, orang-orang membunuh anaknya karena takut miskin. Padahal kata Allah Ta'ala, kami ini yang memberi rezeki dan kami tidak minta rezeki kepada kalian. Nah sekarang juga banyak orang tua bunuh anaknya karena takut miskin. Ada yang bunuh beneran, ada yang membunuh pendidikannya. Anaknya tidak dikasih sekolah sama dia. Anaknya anak sekolah tidak dikasih karena takut orang tuanya ini miskin. Padahal duit adalah, cuman karena kalau anakku sekolah maka duit banyak habis. Akhirnya tidak jadi sekolah. Ada juga yang tidak pernah naik haji. Duit banyak tapi tidak mau naik haji. Duit cukup tapi tidak mau pergi haji. Padahal duitnya ada. Karena takut miskin, mengeluarkan duit. Na'udzubillah. Maka kalau orang pengen jadi orang jelek, maka Allah Ta'ala akan membuat dia takut dengan kemiskinan. Itu hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis yang kedua, idza aradallahu bi'abdin khaira, apabila Allah menginginkan dengan seorang hamba itu menjadi baik, faqihu fid din, Allah akan berikan dia paham kepada agama. Wa zahadahu fid dunya, dan Allah menjadikan dia zuhud di dunia. Wa bassarahu uyubahu, dan Allah menjadikan ia selalu melihat aib dirinya. Kalau Allah pengen jadikan orang itu jadi orang baik, Allah akan kasih dia paham agama. Maka orang-orang yang diberi paham agama itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk jadi orang baik. Supaya Allah kasih dia paham tentang ayat Allah, paham tentang hadis Rasulullah, paham tentang syariat Rasulullah. Maka itu adalah merupakan sangat penghargaan dan pemberian yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang diberikan pemahaman tentang agama itu bakal jadi orang baik. Orang yang diberikan hidayah dan taufik untuk ikut mengaji, mencari ilmu, maka itu pertanda dia adalah orang yang bakal jadi orang baik. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita yang rajin pengajian, hadir di majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan kita adalah orang pilihan Allah yang akan menjadi hamba Allah yang baik. Yang kedua, wazahadahu fid dunya, dan orang yang bakal jadi orang baik itu kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah, wazahadahu fid dunya, Allah jadikan dia itu zuhud di dunia. Zuhud itu dia tidak rakus, tidak tamak, dan tidak cinta dunia. Ya dunia biarlah di dunia di tangan, tapi dunia tidak dalam hati. Artinya tidak meninggalkan akhirat untuk dunia. Wa bassarahu uyubahu, apabila Allah ingin menjadikan orang itu menjadi orang baik, maka Allah akan membuat dia selalu melihat aib dirinya sendiri, bukan nengok aib orang lain. Yang dia tengok itu kekurangan dia, bukan kekurangan orang lain. Yang dilihat itu kelemahan dia, bukan kelemahan orang lain. Yang dia lihat itu adalah aib dia, bukan aib orang lain.
Jangan kebalik. Kalau dengan aib orang paham nian, tapi dengan aib diri sendiri tidak ngerti apa-apa. Seolah-olah dia tidak punya aib. Jadi orang-orang yang sibuk dengan aib orang lain itu, dia merasa dia tidak punya aib, sehingga dia tidak sempat mengoreksi dirinya, sehingga sibuk dengan orang lain. Padahal kalau kita ingin mengoreksi aib kita, maka kita tidak sempat membicarakan aib orang lain karena begitu banyak aib yang ada pada diri kita. Maka jangan sampai kata orang tua ini, gajah depan mata nggak kelihatan, semut di seberang laut kelihatan katanya. Nah, itulah bahasanya. Padahal aib yang sangat besar ada pada diri kita. Yang tahu aib kita kan kita sendiri sama Allah Ta'ala. Maka jangan sibuk dengan aib orang lain, tapi sibuklah dengan aib diri sendiri. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Anas bin Malik. Hadis yang ketiga, idza aradallahu bi'abdihil khaira, apabila Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada hambanya, ajjalalahul uqubata fid dunya, Allah memberikan balasan kepada dia di dunia. Balasan keburukan yang dia lakukan Allah kasih di dunia. Artinya kalau dia bikin jahat, maka dikasih langsung oleh Allah Ta'ala cobaan di dunia, maka itu tanda Allah pengen dia kembali kepada Allah. Ada orang nih yang lah jauh dari Allah Ta'ala, dikasih ujian sama Allah Ta'ala, dikasih anaknya meninggal lah, istrinya meninggal lah, dan lain sebagainya, sehingga dengan ujian tersebut dia kembali kepada Allah, maka itu tandanya Allah pengen orang itu jadi orang baik. Ada orang lupa sama Allah, terus dikasih ujian sama Allah, dengan ujian tersebut dia kembali kepada Allah, maka itu ujian pertanda Allah sayang kepada dia. Maka kadang ini kita perlu juga dikasih sakit, perlu juga dikasih masalah. Karena kalau kita tidak dikasih masalah dan tidak dikasih penyakit, mungkin kita bisa lupa kepada Allah Ta'ala. Justru terkadang dengan penyakit kita ingat, oh saya ini hamba Allah. Justru terkadang dikasih masalah, kita menjadi ingat kalau saya punya Tuhan. Tapi justru orang-orang yang tidak pernah sakit, tidak pernah dikasih masalah, nah itu yang berbahaya, yang membuat dia jauh kepada Allah Ta'ala. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, apabila Allah menginginkan seseorang menjadi buruk, amsaka anhu bidzambi, Allah akan menahan dari dosanya. Artinya Allah tahan dia daripada merasakan kalau dia itu berdosa. Terus dia bikin dosa, nggak ada masalah, ninggalin sholat santai, rezeki lancar, ya kan, ngomongin orang santai, nggak ada penyakit. Semakin rajin dia ngomongin orang, semakin sehat badan dia. Semakin pelit dia, semakin kaya dia. Maka seperti ini, amsaka anhu bidzambih, Allah tahan ngasih balasan dosa dia sampai di akhirat. Di dunia seolah-olah nggak ada masalah. Semakin jauh dari Allah, maka dia semakin hebat. Semakin jauh daripada Allah, dia semakin sehat. Maka itu sangat berbahaya. Apabila Allah ingin menjadikan seseorang menjadi orang yang baik, Allah biarkan dia melakukan dosa tanpa Allah tegur dia. Maka ada sebagian orang ini ahli maksiat, dia itu merasa sombong pula. Lah maksiat lah sombong. Saya ini tidak ada sembahyang, lancar rezeki saya, sehat badan saya, ya kan? Kamu yang sembahyang, rajin ke masjid, penyakitan, miskin. Nah itu hati-hati. Karena kata Rasulullah, apabila orang sudah bergelimang dengan dosa dan Allah membiarkan dia dalam dosa tersebut, tidak Allah tegur dia dengan penyakit, tidak Allah tegur dia dengan masalah, terus dia berbuat dosa dan dosanya bertambah, dan ingat Allah menahan dosa dia sampai nanti di akhirat dia menerimakan siksa yang pedih. Justru lebih enak orang tuh berbuat dosa dikasih masalah, berbuat dosa kasih penyakit, supaya setelah dosa dia ingat dan dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan Allah tahan itu? Hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, nanti tunggulah hari kiamat
nunggu kamu. Kamu yang suka ngomongin orang, tunggu hari kiamat. Di dunia Allah kasih kamu sehat badan, rezeki murah. Semakin sering ngomongin orang, semakin lancar rezekinya. Tapi ingat, Allah kasih yuwafa bihi yaumal qiyamah. Kamu yang sering maksiat, kamu yang sering ninggalin sholat, yang sering makan yang haram, yang sering makan harta orang, maka ingat itu. Dia semakin rajin ngutang tidak dibayar, maka rezekinya semakin murah. Nah, tapi ingat di akhirat, hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, sampai Allah kasih balasan di hari kiamat. Jadi jangan menjadi sebuah kebanggaan ya. Kalau zaman sekarang ini sudah jadi kebanggaan. Orang dosa tapi tidak ditegur sama Allah. Justru dia bilang Allah lah maafkan aku, dan dia bergelimang dengan dosa itu. Dia mengatakan Allah lah maafkan aku. Buktinya aku sehat, buktinya seperti itu. Nauzubillah. Jadi apabila Allah menginginkan keburukan pada diri seseorang, Allah akan membiarkan dia dalam kemaksiatan tersebut dan Allah tidak menegur dia, dan Allah akan beri balasan itu di hari kiamat. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dalam hadis yang selanjutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradta an tadhkura uyuba ghairik, fadhkur uyuba nafsik." Kata Rasulullah, apabila engkau ingin membicarakan aib orang lain, maka ingatlah aib dirimu sendiri terlebih dahulu. Kadang-kadang ini ada orang ngomong aib orang, justru aib itu lebih banyak pada dirinya daripada orang yang dia omongin. Nauzubillah. Maka kita ini perlu mengingat aib kita. Perlu kita mengingat at-taksir nafsi, kekurangan diri kita. Apa ya rasanya yang kurang dari diri kita ini? Itu yang perlu kita introspeksi, bukan melihat aib orang lain. Maka membuka aib orang lain ini juga termasuk daripada bagian dosa yang besar. Barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aib dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, maka Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Maka kalau ada keburukan orang yang lain yang nampak, tidak usah diceritakan. Artinya datanglah kita ke rumah dia, kita nasihatin aja dia dengan 4 mata secara pribadi. Jangan dibuka di depan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.